Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Orang-orang Kristen sering diibaratkan sebagai prajurit dalam barisan tentara Kristus. Meskipun perang telah dimenangkan, masih ada pertempuran yang harus diperjuangkan dan pertempuran ini membutuhkan senjata-senjata khusus. Halo, saya Maria Nugraha dan hari ini Doni Alexander akan membagikan kepada kita beberapa berita terbaru tentang sebuah senjata peperangan rohani yang sangat ampuh yang dapat Anda gunakan dalam situasi apapun, saat berada di dalam godaan apapun yang akan selalu memberi Anda kemenangan. Senjata apa itu? Pujian. Selanjutnya, Doni akan menjawab pertanyaan yang masuk di kotak surat harian kita tentang pengasuhan anak di masa-masa terakhir ini. Bagaimana Anda membantu anak-anak Anda yang sedang bertumbuh untuk mengarungi masa remaja dengan aman, sehingga mereka dapat tetap setia pada nilai-nilai yang dengannya Anda telah membesarkan mereka. Jika Anda adalah orang tua atau wali dari seorang remaja, Anda pasti ingin mendengarkan apa yang Doni akan sampaikan. Doni memiliki beberapa nasihat yang sangat praktis. Dan kemudian, sebagai penutup program hari ini, tentu saja akan hadir segmen janji harian Anda dengan sebuah kisah nyata lainnya yang menggambarkan janji yang kuat yang dapat kita klaim. Doni, tolong ceritakan kepada kami bagaimana puji-pujian berfungsi sebagai senjata peperangan rohani. Setelah sekian lama, saya akhirnya bisa kembali melihat Anda begitu bahagia karena telah mendapati sebuah temuan baru. Saya sangat gembira, Mario. Ya, saya sangat bahagia. Pujian adalah sebuah elemen yang menjadi bagian dari kehidupan orang Kristen. Tetapi kita belum sepenuhnya memahami betapa kuatnya senjata rohani yang bisa kita gunakan ini, sehingga kita dapat secara aktif terlibat dalam memuji Yahwa. Pujian sebagai sebuah senjata? Iya, dan pujian adalah sebuah senjata yang sangat kuat. Bahkan saking kuatnya, kekuatannya menjadi sangat tidak terduga. Ambil Alkitab Anda, Mario, dan tolong buka kitab Efesus pasal 6. Oke. Ini adalah pasal yang berbicara tentang penggunaan seluruh perlengkapan senjata Yahwa. Anda tahu, baju zirah kebenaran, perisai iman, dan pedang kebenaran yaitu firman Yahwa. Itu semua ada di dalam kitab Efesus pasal 6. Tapi ada ayat lain di sini. Tepat di tengah-tengah semua hal-hal itu, yang sangat penting. Kitab Efesus pasal 6 ayat 12. Silakan dibacakan, Mario. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan rohani adalah jenis peperangan yang berbeda, yang membutuhkan jenis senjata yang berbeda. Bisa dikatakan, untuk memenangkan peperangan rohani, Anda harus bertempur dengan menggunakan peperangan asimetris. Apakah Anda familiar dengan istilah ini, Mario? Ya, bukankah ini merujuk pada peperangan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak umum? Seperti misalnya, selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet terus-menerus mencoba menemukan cara baru untuk memata-matai satu sama lain. Favorit saya adalah operasi kucing akustik. Pernahkah Anda mendengarnya, Doni? Tidak. Operasi apa itu? Nah, seseorang di CIA memiliki ide brilian untuk mengubah kucing menjadi mata-mata. Mereka pikir jika mereka mengimplan mikrofon di dalam liang telinga kucing serta pemancar dan antena di bawah kulitnya, maka sifat alami kucing yang selalu ingin tahu akan membuat mereka bisa lebih dekat dengan target mereka dan mendapatkan segala macam informasi berharga. Karena kita semua tahu bahwa kucing adalah makhluk penurut yang bisa dipelihara, yang selalu ingin melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya. Benar kan? Jadi apa yang terjadi? Nah, setelah menghabiskan jutaan dolar untuk proyek ini dan menyiapkan kucing ini, beberapa agen Amerika mengantarnya ke... saya tidak yakin sebenarnya. Beberapa sumber mengatakan mereka membawanya ke sebuah taman. Yang lain mengatakan ke sebuah kedutaan. Intinya, mereka melepaskan kucing yang sangat bisa dipelihara yang memiliki alat perekam suara untuk menguping. Setelah melihat-lihat, kucing itu berlari ke jalan dan langsung dilindas oleh sebuah taksi. Oh tidak, kucing yang malang. Itu mengerikan.
Lucu tapi mengerikan. Saya tidak tahu apakah saya bisa menyebutnya sebagai perang asimetris. Kucing semacam itu lebih merupakan alat mata-mata. Sedang perang asimetris berkaitan dengan cara-cara yang tidak konvensional untuk berperang. Gagasan ini pertama kali menarik perhatian pada tahun 1999, ketika dua kolonel berpangkat tinggi di Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok menerbitkan sebuah studi yang disebut Perang Tidak Terbatas, rencana induk Tiongkok untuk menghancurkan Amerika. Pada dasarnya, yang terjadi adalah, dan mungkin Anda masih ingat, adalah bahwa pada tahun 1990, Irak menginvasi Kuwait. Pada tanggal 17 Januari 1991, Amerika Serikat memimpin koalisi 35 negara untuk merespons serangan tersebut dengan kekuatan bersenjata melawan invasi Irak. Perang berakhir dengan cepat setelah 42 hari kemudian pada tanggal 28 Februari 1991. Kemenangan itu diperoleh begitu cepat dan merupakan kemenangan yang sangat gemilang, sehingga mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda bisa mengalahkan musuh yang memiliki kekuatan senjata yang luar biasa? Bagaimana Anda bisa mendapatkan kemenangan ketika ada perbedaan kekuatan seperti itu? Iya, saya dapat melihat bagaimana hal itu akan menjadi kekhawatiran. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara adidaya yang tersisa di dunia, sehingga dengan kemampuannya menyatukan lusinan negara lain untuk bergabung dengan mereka, Anda bisa melihat bagaimana bahkan sekutu-sekutu mereka pun bisa khawatir. Ya, tentu. Nah, jawaban yang diberikan oleh kedua ahli strategi militer Tiongkok ini adalah perang asimetris. Anda tidak akan berhadapan di medan perang. Mengapa Anda harus melakukannya? Jika Anda tahu bahwa cara-cara perang lama hanya akan berakhir dengan kekalahan Anda. Jadi, sebagai gantinya, Anda berperang dengan cara yang tak terduga. Medan perang Anda adalah pasar-pasar saham. Bisa juga berupa para peretas yang meretas jaringan listrik musuh Anda dan mematikannya. Perang ini juga melibatkan penggunaan media termasuk media sosial, mengunggah virus ke situs web pemerintah. Semua ini adalah bentuk-bentuk peperangan asimetris yang dapat digunakan oleh seorang Daud yang bertubuh kecil untuk mengalahkan Goliat yang bertubuh besar. Itu brilian. Kejam tapi brilian. Ya, tentu saja. Sekarang meskipun perang antara Yahweh dan Lucifer telah dimenangkan, masih ada pertempuran yang sedang berlangsung, dan pertempuran ini semakin meningkat seiring dengan semakin dekatnya kedatangan Yahuswa. Orang-orang percaya membutuhkan senjata yang baru dan lebih baik untuk memerangi metode penyerangan iblis yang baru dan juga lebih baik. Saya percaya bahwa tindakan memuji adalah salah satu metode peperangan terkuat dan paling tak terduga yang dapat digunakan oleh orang-orang percaya dalam melawan musuh. Saya ingin memulai dengan sebuah ayat dari kitab suci yang menunjukkan hal ini. Ini adalah kisah yang menarik dan jarang kita bicarakan, tetapi memiliki pelajaran yang luar biasa bagi orang-orang percaya di sini. Mari kita buka kitab 2 Tawarik pasal 20. Oke. Kisah ini berasal dari masa pemerintahan Raja Yosafat yang baik. Tidak banyak raja yang setia kepada Yahwa, tetapi Yosafat adalah salah satunya. Silakan mulai dengan ayat 1 dan kita akan membahasnya saat Anda membacanya, Mario. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Yahwa. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Yahwa. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Yahwa. Pertama, saya ingin Anda memperhatikan bahwa orang-orang tidak hanya duduk dan meremas-remas tangan mereka dan meratap. Mereka jelas ketakutan. Mereka punya alasan untuk takut. Tetapi mereka bertindak. Yosafat menyerukan puasa dan semua orang berkumpul untuk berdoa dan mencari pertolongan Yahwa. Oke, lanjutkan. Kita akan mengutip doa Yosafat. Ketika Anda membaca, perhatikan bagaimana hal-hal yang dikatakan Yosafat mengingatkan orang-orang akan kuasa Yahwa dengan bercerita sedemikian rupa dalam doanya. Doanya ini menguatkan iman mereka dan imannya sendiri. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di Bait Suci, di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Yahwa, Elohim nenek moyang kami, bukankah engkau Elohim di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Elohim kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu, dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah, Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan, mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Elohim kami,
tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Yahwa, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Pertama, perhatikan bahwa orang yang hadir di sini bukan hanya Yosafat dan para imam. Semua orang yang bisa pergi ke Yerusalem juga datang di sana, bersama dengan istri dan anak-anak mereka. Ancaman itu sangat nyata dan membahayakan semua orang. Jadi semua orang berkumpul bersama untuk berdoa dan meminta campur tangan Yahwa. Kedua, perhatikan bahwa ketika Yosafat menceritakan sejarah Israel, itu adalah bentuk pujian kepada Yahwa. Dia berkata, lihatlah apa yang telah engkau lakukan di masa lalu. Engkau memiliki kuasa untuk melakukannya lagi. Dan hal itu menguatkan iman semua orang yang hadir di situ. Oke, Mario, teruskan ayat 14. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Yahwa di tengah-tengah jemaah, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Yahwa kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Elohim. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka, mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Yahwa memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Yahwa akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Yahwa dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Yahwa, Elohim Israel, dengan suara yang sangat nyaring. Perhatikan reaksi pertama mereka terhadap pesan Yahaziel. Adalah sebuah reaksi iman. Mereka menerima pesan itu dan mempercayainya dengan iman. Dan hal itu menguatkan mereka. Kemudian mereka semua memuji Yahwa. Mereka mengucap syukur atas kemenangan itu sebelum mereka benar-benar mendapatkan kemenangan itu. Lanjutkan ayat 20, Mario. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Yahwa Elohimmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, dia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Yahwa dan memuji Yahwa dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Yahwa, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di sini Yosafat sedang menghadapi puncak dari masa pemerintahannya. Sebuah kekuatan besar telah menginvasi kerajaannya dan dia akan menghadapi mereka dalam pertempuran. Tapi apakah dia memiliki pasukan khusus, pasukan elitnya, tim khusus yang memimpin di depan? Tidak. Sebaliknya, di depan pasukannya yang kalah jumlah, dia menempatkan paduan suara gereja. Begitulah perang asimetris. Anda sedang berada dalam pertarungan hidup mati dan Anda berdiri di sana sambil menyanyikan lagu-lagu pujian. Itu hebat. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh tentara penyerang melihat mereka bertindak seperti itu, Doni? Ya, mereka tidak punya waktu lama untuk bertanya-tanya bagaimana strategi militer Raja Yahudi itu. Teruslah membaca, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, Yahwa membuat penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab maju melawan penduduk pegunungan Seir yang hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka juga saling bunuh-membunuh. Kita tidak tahu bagaimana bentuk penghadangan yang dilakukan Yahwa terhadap musuh-musuh Yehuda. Tetapi hal itu menghasilkan kemenangan yang lengkap dan total bagi Yehuda. Teruslah membaca ayat 24 sampai ayat 30. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun dan menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari yang keempat, mereka berkumpul di lembah pujian atau lembah Berekah. Di sanalah mereka memuji Yahwa, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian atau lembah Berekah hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Yahwa telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka.
Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Yahwa. Ketakutan yang dari Elohim menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Yahwa yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Elohimnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Itu adalah sebuah kemenangan yang lengkap dan total. Mereka bahkan menambah pundi-pundi kekayaan Yehuda dengan semua persenjataan, uang, pakaian, dan perlengkapan yang ditinggalkan oleh tentara penyerang. Dan hal ini dimungkinkan karena, pertama, Raja Yosafat meluangkan waktu untuk mencari wajah Yahwa, untuk mempelajari kehendak Ilahi. Dia tidak panik dan terburu-buru dalam mengambil suatu tindakan. Dia meluangkan waktu untuk mempelajari kehendak Yahwa. Kedua, ketika dia mengetahui kehendak Yahwa, dia dan semua orang Yehuda menerima pesan itu dengan iman. Ya, Anda bisa tahu bahwa mereka menerimanya dengan iman karena reaksi pertama mereka adalah memuji Yahwa. Iya, benar. Dan kemudian, yang terakhir, mereka bertindak berdasarkan arahan yang diterima dari Yahwa. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa terlalu sering orang-orang menunggu segala sesuatunya terselesaikan dengan baik sebelum melangkah keluar? Nah, sebenarnya itulah intinya. Mereka tidak melangkah dengan iman. Mereka duduk di tempat, dan seperti kendaraan yang rodanya terjebak di lumpur, mereka pun semakin tenggelam lebih dalam dan lebih dalam lagi ke dalam liang yang telah mereka buat sendiri. Mario dan para pendengar, jika kita ingin dipimpin, kita harus berdiri dan berjalan ke depan. Itulah yang dilakukan Yosafat ketika dia memimpin paduan suara untuk mendahului pasukan. Dia tidak menunggu untuk melihat bagaimana Yahwa akan membebaskan mereka. Sebaliknya, dia bertindak berdasarkan imannya, dan mereka mulai menyanyikan pujian kepada Yahwa sebelum mereka benar-benar melihat atau mengalami pembebasan Yahwa. Itulah iman. Dan begitulah peperangan asimetris. Ya, sungguh hal yang tidak terduga, ya kan? Anda pasti berharap untuk merayakan dan berpesta pora setelah menang. Tetapi Yosafat dan Yehuda merayakannya terlebih dahulu. Kepercayaan diri mereka semata-mata didasarkan pada iman. Sungguh luar biasa, Doni. Karena memang iman kepada janji-janji Yahwa sebenarnya mengubah kenyataan. Mari kita buka kitab Ibrani pasal 11. Ini adalah pasal iman yang terkenal dan dimulai dengan definisi tentang iman. Baca saja ayat 1, Mario. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah substansi atau inti dari segala sesuatu yang diharapkan. Itu adalah bukti dari realitas yang masih berada di balik tabir. Terjemahan lain mengatakan, iman adalah keyakinan akan apa yang kita harapkan dan kepastian akan apa yang tidak kita lihat. Lebih jauh lagi, kitab suci mengatakan bahwa iman adalah sebuah karunia. Iman bukanlah sesuatu yang dapat kita ciptakan dalam diri kita sendiri. Tetapi iman adalah sebuah karunia yang diberikan Yahwa kepada setiap orang. Jadi, ketika Anda bertindak berdasarkan iman, ketika Anda bersuka cita dan memuji Yahwa atas pertolongan dan jawaban doa, bahkan sebelum Anda melihat jawaban doa Anda dalam arti yang sangat nyata, sedang mengubah realitas Anda. Karena Anda membuka pintu, membuka jalan bagi Yahwa untuk bekerja dengan cara-cara yang tidak terhalang. Memuji Yahwa, menggunakan pujian sebagai senjata perang, juga berdampak pada pikiran kita sendiri. Baiklah, Doni dan para pendengar, kita harus jeda sejenak. Saat kita kembali, mari kita bicarakan tentang dampak pujian terhadap pikiran kita. Para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pujian adalah senjata peperangan rohani yang sangat ampuh. Tetapi kita belum menggunakannya sebagaimana mestinya, karena kita tidak melihatnya dari sudut pandang itu. Oke, apakah yang membuat pujian menjadi sebuah senjata yang begitu kuat dalam peperangan rohani? Apakah itu didasari oleh kekuatan dari pemikiran positif? Lebih dari itu, pujian dan iman pada dasarnya saling berkaitan. Iman adalah anugerah dari Yahwa. Ketika Anda memuji Yahwa, iman Anda diperkuat. Sesederhana itu. Nah, mari kita lihat berbagai cara pujian bereaksi dalam pikiran kita. Dan Anda akan mengerti apa yang saya maksud. Mari kita mulai dengan kitab Keluaran pasal 15. Ini adalah lagu pujian yang dinyanyikan Musa dan bangsa Israel setelah pembebasan mereka di Laut Merah. Anda dapat berargumen bahwa mereka telah dibebaskan. Tetapi saya ingin Anda memperhatikan apa yang dikatakan nyanyian pujian ini tentang Yahwa. Mari kita mulai dengan ayat 1. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Yahwa yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Yahwa sebab dia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Yahwa itu kekuatanku dan bentengku. Dia telah menjadi keselamatanku. Dia Elohimku, kupuji dia.
Dia Elohim Bapakku, kuluhurkan dia. Yahwa itu pahlawan perang, Yahwa itu namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam Laut Merah. Itu bagus. Nah, meskipun lagu pujian ini dinyanyikan setelah pembebasan mereka dari tentara Mesir, perjalanan mereka masih panjang. Mereka belum tiba di tanah perjanjian, dan mereka juga belum menaklukkan orang-orang Kanaan yang tinggal di sana. Jadi, menyanyikan pujian sangatlah penting. Karena, seperti yang kita sudah bahas, ada hubungan antara pujian dan iman. Dan jika ada orang yang membutuhkan iman mereka dikuatkan untuk menghadapi apa yang ada di hadapan mereka, itu adalah bangsa Israel. Namun yang saya ingin Anda perhatikan tentang lagu pujian ini adalah mengenai bagaimana lagu ini dengan jelas mengkomunikasikan siapa Yahwa dan apa yang telah dilakukan. Siapa dia? Apa yang dikatakannya? Di sini dikatakan bahwa dia adalah kekuatan dan bentengku, keselamatanku, pahlawan perang, Tuhanku atau Elohimku. Dan apa yang dia lakukan? Semua pasukan dan kuda Firaun dilemparkan ke dalam laut. Jadi pada dasarnya, Yahwa membebaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Ketika kita memuji Yahwa, kita menyatakan siapa dia dan apa yang telah dia lakukan yang layak untuk dipuji. Hal ini pada gilirannya memperkuat iman kita pada apa yang dapat dia lakukan. Dan itu benar-benar meneguhkan iman, ya kan? Seperti halnya dengan janji-janji harian yang kita dengarkan dalam segmen janji harian kita, di mana setiap hari kita mendengar sebuah kisah nyata yang mengilustrasikan janji pada hari itu. Karena hal itu menunjukkan kepada kita bahwa apa yang telah Yahwa lakukan untuk orang lain, dia juga akan bersedia melakukannya untuk kita. Itulah mengapa saya sangat menyukai lagu pujian Injil yang berjudul Tak Tersembunyi Kuasa Yahwa. Kata-kata dari lagu ini berbunyi, tak tersembunyi kuasa Yahwa, orang lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggu, tak tersembunyi kuasa Yahwa. Saya selalu menyukai lagu itu karena memang benar, apa yang Yahwa telah lakukan untuk orang lain, Anda dapat mengetahui bahwa dia juga akan melakukannya untuk Anda, dan itu menjadi peneguhan iman. Semua pujian adalah peneguhan iman. Itulah mengapa pujian menjadi sebuah senjata rohani yang sangat kuat. Pujian juga memuliakan Yahwa. Bukalah kitab Mazmur pasal 29 dan bacalah ayat 1 dan 2. Dan sementara Anda melakukannya, saya akan mencari ayat lainnya. Oke. Kitab Mazmur pasal 29 ayat 1-2. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Pujilah Yahwa, hai penghuni sorga. Kepada Yahwa sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Yahwa kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Yahwa dengan berhiaskan kekudusan. Ketika kita memberikan pujian dan penghormatan kepada Yahwa, hal itu memperjelas di dalam pikiran kita tentang siapa dia dalam hubungannya dengan kita. Sekali lagi, hal itu menguatkan iman kita. Baik, Mario. Perikop berikutnya yang saya ingin Anda baca adalah kitab Wahyu pasal 4. Nah, ini, bacakan dari Alkitab saya. Oke. Saya sudah membukanya untuk Anda. Disinilah Yohanes diberi penglihatan tentang ruang tahta surga. Dan apa yang dia perhatikan adalah bahwa pujian terus-menerus dipersembahkan kepada Yahwa. Mulailah dari ayat 6 dan bacalah sampai ayat 11. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Elohim Yahwa, yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Elohim kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Inilah yang terus-menerus terjadi di ruang tahta surgawi. Makhluk-makhluk kudus yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekudusan yang maha kuasa jika dibandingkan kita, terus-menerus memuji Dia. Karena pujian itu memuliakan Yahwa. Namun, pujian lebih dari itu, dalam arti yang sangat nyata. Ketika kita memuji Yahwa, perhatian kita terfokus penuhnya kepadanya. Dan tentu saja, iman kita juga. Begitulah cara iman secara aktif dikuatkan ketika kita memuji Yahwa. Perhatian kita terfokus pada kuasanya yang maha kuasa dan kasihnya yang tak terbatas.
Sekarang kita beralih ke kitab 2 Tawarik pasal 5. Oke. Ini berbicara tentang penabisan bait suci buatan Raja Salomo. Bangsa Israel telah berkumpul untuk peresmian tersebut, dan meskipun ini adalah peristiwa yang sangat sakral, ini juga merupakan peristiwa perayaan yang sangat istimewa. Tabut perjanjian dibawa masuk ke dalam bait suci, tentu saja hal itu sangat menarik dan sesuatu yang patut dirayakan. Di sana ada orkestra lengkap dan paduan suara yang besar, semuanya memuji Yahwa. Mari kita baca apa tanggapan Yahwa terhadap semua pujian itu. Kitab 2 Tawarik pasal 5 ayat 11-14. Kisah ini melanjutkan kisah ketika para imam membawa tabut itu ke ruang Maha Kudus. Sekarang mari kita baca apa yang terjadi saat mereka keluar. Silakan. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mesbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Yahwa. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Yahwa dengan ucapan, sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, yakni rumah Yahwa, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Yahwa memenuhi bait suci itu. Anda bisa tahu bahwa dalam pemandangan yang seperti itu, perhatian semua orang terfokus pada Yahwa dan keperkasaan serta kuasanya, belum lagi kekudusannya. Benar. Bisakah kita mengatakan bahwa tindakan memuji Yahwa akan membantu kita untuk mengenal siapa Dia? Iya, tentu saja. Karena ketika Anda memuji Dia, Anda mengidentifikasi berbagai aspek karakternya, serta perbuatan-perbuatan penuh kasih yang telah Dia lakukan, yang menyatakan bahwa Dia adalah Elohim yang penuh kasih, kemudian yang tak terbatas. Ya, tetapi juga kebaikan dan belas kasihan yang tak terbatas. Mari kita buka kitab Yesaya pasal 43 dan tolong bacakan ayat 3, Mario. Ini sesuai dengan apa yang baru saja Anda katakan tentang pujian yang dapat membantu kita mengenal siapa Yahwa. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 3. Sebab akulah Yahwa Elohimmu yang maha kudus dari Israel, juru selamatmu. Setiap kali saya bergumul dengan suatu masalah dalam hidup, setiap kali saya merasa takut atau dalam bahaya, kitab Mazmur pasal 34 adalah bagian Alkitab yang paling sering saya buka. Pasal ini penuh dengan janji-janji yang luar biasa dan membangkitkan iman. Jaminan seperti aku telah mencari Yahwa, lalu Dia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Atau mata Yahwa tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tetapi yang benar-benar menarik adalah bagaimana Mazmur ini dibuka. Mario, tolong bacakan 3 ayat pertama dari kitab Mazmur pasal 34. Aku hendak memuji Yahwa pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Yahwa jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Yahwa bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Jadi, Mazmur yang sangat indah dan menginspirasi iman ini dibuka dengan panggilan untuk memuji Yahwa bersama-sama. Alasannya sederhana, pujian, terutama dalam menghadapi bahaya, akan mematahkan kuasa iblis yang menindas kita. Mari kita lihat satu contoh yang sangat jelas dari hal ini. Kitab Kisah Para Rasul pasal 16. Paulus dan Silas telah ditangkap, dipukuli dan dijebloskan ke dalam penjara di mana mereka bersama-sama dengan yang lainnya. Mereka juga dipasung. Bacalah dari ayat 25. Mari kita lihat apa yang terjadi. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Yahwa, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, dia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena dia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk dan dengan gemetar, tersungkurlah dia di depan Paulus dan Silas. Dia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jadi di kisah ini ada Paulus dan Silas. Anda tahu bahwa mereka pasti sangat kesakitan akibat pemukulan yang mereka terima. Tetapi mereka duduk di sana di dalam pasungan, bernyanyi dan memuji Yahwa. Dan ini adalah respon yang tidak biasa. Para tahanan lain di sana menyaksikan dan mendengarkan semuanya. Pengaruh itu membuat semua tahanan di sana tetap tinggal di sana, walaupun sebenarnya mereka bisa saja melarikan diri. Tetapi mereka tidak melakukannya.
yang secara langsung menyebabkan pertobatan sang kepala penjara dan seluruh keluarganya. Ini adalah contoh yang sangat jelas tentang bagaimana pujian mematahkan kuasa penindasan iblis. Dan hal ini berlaku untuk semua orang. Saya yakin mereka belum pernah melihat sesuatu yang seperti ini terjadi, Doni. Ya, mungkin tidak. Itulah mengapa hal itu memberikan kesan yang begitu besar. Mario dan para pendengar, lihatlah, pujian mengacaukan musuh. Bacalah kitab Mazmur pasal 8 ayat 2 dan mari kita lihat apa saja efek-efek dari sebuah pujian. Kitab Mazmur pasal 8 ayat 2. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Memuji Yahwa dalam pencobaan, mengacaukan, dan membungkam musuh. Sekarang buka kitab Mazmur pasal 149 dan baca ayat 5-9. Ayat ini menuliskan sudut pandang yang berbeda. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Yahwa ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penghukuman-penghukuman terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Pujilah Yahwa. Pujian adalah sebuah senjata rohani yang luar biasa, dan inilah saatnya kita mulai menggunakannya. Ya, saya jadi teringat dengan ayat di dalam kitab Filipi pasal 4 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Yahwa, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Yahwa yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yahusua. Ketika kita bersukacita dan memuji, damai sejahtera memenuhi hati kita. Kita berfokus pada kuasa Bapa Surgawi kita, bukan pada masalah-masalah kita. Inilah sebabnya, mengapa Alkitab berulang kali menasihati kita untuk memuji. Kitab 1 Tesalonika pasal 5 mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Yahwa di dalam Kristus Yahusua bagi kamu. Ya, saya ingat sebuah cerita dari salah satu program kita sebelumnya, Doni. Saya tidak ingat apakah Anda yang menceritakannya atau ada di segmen Janji Harian, tapi itu tentang seorang pria yang menghabiskan beberapa tahun di kamp tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Dia ditugaskan di dapur kamp, mencuci piring setiap kali jam makan selesai. Alih-alih mengeluh karena harus melakukan hal itu sepanjang hari, setiap hari, dia justru melihatnya sebagai sebuah berkat. Sisa makanan yang tertinggal di panci, dia bakar hingga garing, dan mengubahnya menjadi arang yang kemudian dapat dia gunakan untuk mengobati disentri. Dia mampu menyelamatkan cukup banyak nyawa dengan cara itu. Tapi jika dia mengeluh, dia tidak akan melihat kesempatan itu, Doni. Iya, menggerutu memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang negatif, sementara memuji membantu kita melihat berbagai kemungkinan. Saya pikir itulah mengapa Alkitab berulang kali menyuruh kita untuk memuji, dan seringkali juga dikaitkan dengan doa. Kitab Mazmur pasal 150 ayat 6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Yahwa, pujilah Yahwa. Perjanjian Baru juga menasihati kita untuk memuji Yahwa. Mario, tolong buka kitab Efesus pasal 5 dan bacalah ayat 18-20. Hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Yahwa dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yahusua Kristus kepada Yahwa Bapa kita. Ada begitu banyak ayat yang memerintahkan kita untuk memuji Yahwa. Karena keterbatasan waktu, kita hanya bisa membahas beberapa saja di kesempatan ini. Tetapi dengan banyaknya kita diperintahkan untuk memuji Dia, maka Anda dapat tahu bahwa ini adalah hal yang cukup penting untuk dilakukan oleh orang-orang percaya. Dan memang benar. Memuji Yahwa menyatakan di hadapan alam semesta yang melihat iman Anda pada kasih dan kuasa-Nya untuk menyelamatkan. Iman itu yang ditindaklanjuti dalam pujian akan memberikan dampaknya sendiri, membebaskan Anda dari jerat-jerat musuh. Dan itu adalah sesuatu yang akan lebih kita butuhkan di hari-hari mendatang. Benar. Jadi, mulailah memuji. Biasakanlah untuk bersukacita dan mengucap syukur dalam segala hal. Dan ketika Anda melakukan hal ini, iman Anda akan dikuatkan. Dan Anda akan menang dalam peperangan rohani. Amin. Jangan kemana-mana para pendengar, selanjutnya kita akan masuk ke dalam segmen Kotak Surat Harian kita. Ada beberapa informasi yang sangat praktis tentang bagaimana Anda dapat membawa anak-anak Anda mengarungi masa remaja dengan aman. Tetaplah bersama kami.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Hanya karena Anda meyakini sesuatu sebagai sesuatu yang benar, tidak berarti itu benar. Banyak orang Kristen yang sangat tulus percaya bahwa orang-orang Yahudi sebagai umat istimewa Yahwa memiliki terang yang harus diikuti oleh orang-orang percaya saat ini. Mereka mencari ide-ide tentang bagaimana cara hidup dan cara beribadah. Mereka mengadopsi banyak praktek-praktek Yahudi. Bahkan ada sebutan untuk orang-orang percaya yang mengadopsi tradisi Yahudi sambil tetap percaya kepada Yahuswa sebagai juru selamat, yaitu kaum Yahudi Mesianik. Meskipun istilah ini tentu saja mengacu pada keturunan Abraham yang menerima Yahuswa sebagai Mesias. Istilah ini juga diterapkan pada orang-orang non-Yahudi yang menganut praktek-praktek dan tradisi-tradisi Yahudi. Tentu saja, kitab suci berisi nubuat-nubuat tentang orang-orang Yahudi dan beberapa dari nubuat-nubuat tersebut masih belum digenapi. Namun, tradisi Yahudi modern tidak memberikan terang bagi orang-orang percaya saat ini. Orang-orang Yahudi menolak Yahwa ribuan tahun yang lalu ketika mereka meminta seorang raja untuk memerintah mereka. Lebih jauh lagi, tradisi-tradisi yang diikuti oleh orang-orang Yahudi modern diambil dari praktek-praktek orang Farisi. Orang-orang yang standar-standar ketatnya telah dikecam oleh Yahuswa berulang kali. Jangan tertipu dengan berpikir bahwa orang-orang Yahudi modern memiliki terang. Mereka tidak punya. Sebaliknya, mereka membutuhkan terang yang Anda sudah miliki. Cari dan dengarkanlah program radio kami yang berjudul Kebohongan Yahudi Mesianik. Sekali lagi dengarkanlah episode radio kami yang berjudul Kebohongan Yahudi Mesianik di worldslastchance.com. Anda juga dapat menemukannya dalam berbagai bahasa di channel YouTube kami. Pertanyaan hari ini dari sebuah negara yang memiliki tempat yang sangat unik di Guinness Book of World Records. Salah satu presidennya, nah ini petunjuk untuk Anda, Doni. Negara ini memiliki seorang presiden yang memegang rekor dunia sebagai orang yang paling banyak selamat dari upaya pembunuhan. Serius? Wow. Ya, saya kira jika diberi pilihan, saya lebih suka selamat dari upaya tersebut daripada harus menyerah pada kejahatan. Tapi itu adalah sebuah penghargaan yang sedikit aneh. Dari negara mana dia, Mario? Apakah Anda tidak mau menebak? Dan memberi Anda kesempatan untuk mengeluarkan suara beep yang menjengkelkan itu? Oh, tidak. Terima kasih. Oke, saya maklum. Jawabannya adalah Prancis. Mantan presidennya, Charles de Gaulle, mencatatkan namanya di Guinness Book of World Records karena telah selamat dari upaya pembunuhan paling banyak dari siapapun di seluruh dunia. Wow, Anda tahu, Prancis memiliki beberapa orang yang cukup pintar. Mereka telah memberi dunia balon udara, parasut, pengering rambut, makanan enak. Kamuflase. Oh, benarkah? Ya, tahun 1915, tentara pertama yang menggunakan kamuflase adalah tentara Prancis. Menarik. Nah, sekarang kita memiliki sebuah pertanyaan yang saya rasa bisa dialami oleh banyak orang tua. Catherine dan Mattis dari Niort, Prancis, menulis, "Anak kami akan segera berusia 13 tahun. Kami telah melakukan yang terbaik dengan pertolongan Yahwa untuk membesarkannya dengan benar, untuk mengasihi dan menghormati Yahwa. Namun, kekhawatiran kami adalah bahwa bahkan di rumah-rumah di mana orang tua melakukan yang terbaik untuk membesarkan seorang anak, untuk mengasihi dan menghormati Yahwa, para pemuda akan sering berpaling dari keyakinan orang tua mereka. Anak kami tidak pernah memberontak, tetapi apakah ada sesuatu yang harus kami waspadai? Apapun yang harus kami lakukan atau hindari agar dia tetap memilih untuk menjadi seorang Kristen dan hidup sesuai dengan semua kebenaran yang kami telah coba tanamkan?" Itu adalah pertanyaan yang dapat dipahami oleh setiap orang tua. Anda melakukan yang terbaik untuk membesarkan anak Anda bagi Yahwa, tetapi tidak ada jaminan. Bahkan, seringkali ketika seorang anak muda memberontak terhadap pola asuh mereka, rasa sakit hati orang tua diperparah dengan bagaimana orang luar biasanya menghadang dan menghakimi, menyalahkan orang tua atas pilihan anak tersebut. Oh ya, saya pernah mengalami sikap seperti itu. Apa yang terjadi di balik pintu tertutup di rumah mereka? Standar ganda apa? Kemunafikan apa yang tersembunyi di balik penampilan luar yang saleh? Ya, semacam itu. Orang-orang bisa sangat kejam, Doni. Tentu saja, terkadang orang tua dapat menjauhkan anak-anak mereka dari agama dengan memberikan standar ganda. Anak-anak sangat cepat menangkap kemunafikan, tetapi tidak selalu. Hal yang perlu diingat adalah bahwa Yahwa tidak akan pernah memaksakan kehendak manusia. Kita juga tidak bisa. Kita mengasihi anak-anak kita dan ingin melihat mereka diselamatkan. Tetapi pada akhirnya semua kembali kepada pilihan pribadi masing-masing. Benar. Lihatlah Lucifer. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki pendidikan yang sempurna. Saya tidak yakin bahwa malaikat pernah menjadi anak-anak. Tetapi untuk kepentingan pembahasan ini,
Saya rasa Anda mengerti maksud saya. Latar belakang Lucifer sudah pasti sangat baik, yang akan sangat cukup untuk menghasilkan makhluk yang sempurna. Namun dia menjadi pemberontak pertama. Ya, itu poin yang bagus. Dan Anda benar, jika Yahwa tidak mau memaksakan kehendak bebas, maka kita juga tidak boleh. Sekarang saya tahu dalam budaya tertentu apapun yang dikatakan orang tua akan dituruti. Anda tidak boleh berdebat dengan generasi yang lebih tua. Jika mereka memutuskan sesuatu, ya sudah. Namun pertanyaan Matis dan Catherine bukanlah tentang memaksakan kepatuhan lahiriah. Ini tentang hati. Meskipun mereka hidup dalam budaya di mana generasi muda selalu diharapkan untuk mengikuti keputusan generasi yang lebih tua, dan itu bukan di Prancis, tetapi meskipun begitu, mereka ingin mengetahui inti dari masalah ini. Apa yang dapat kita lakukan? Atau hindari sebagai orang tua untuk membimbing anak muda kita menjalani masa remaja, untuk membantu meningkatkan kemungkinan anak-anak kita memilih untuk tetap setia kepada Yahwa. Iya, bahkan bagi mereka yang hidup dalam budaya di mana aturan dan keputusan orang tua tidak pernah dipertanyakan secara terbuka, bukan berarti anak-anak yang sudah dewasa akan patuh. Mereka mungkin menurut saja karena mereka harus menurut, karena itu yang diharapkan dari mereka, tetapi kepatuhan lahiriah tidak membuktikan persetujuan batin, Doni. Tidak, pada faktanya memang tidak. Jadi, penting untuk disadari bahwa Anda harus mempertimbangkan hati dan pengertian anak Anda bersama Anda untuk setiap aturan yang Anda buat. Kita akan membahasnya lebih lanjut nanti. Tapi pertama-tama hal yang perlu Anda ingat tentang anak muda adalah begitu mereka menginjak usia remaja, kesempatan terbaik Anda untuk melatih mereka sudah lewat. Pada usia 13 tahun? Ya, tentu saja. Waktu terbaik Anda untuk menanamkan kualitas karakter yang selaras dengan standar Yahwa adalah pada masa kanak-kanak. Pada saat Anda memasuki usia remaja, karakter anak sudah sangat terbentuk. Terlebih lagi, pada masa remaja yang sedang mengalami masa puber adalah hal yang wajar jika mereka menginginkan kebebasan yang lebih besar. Dan jika tidak ditangani dengan bijaksana, Anda akan mendapatkan seorang remaja yang memberontak. Dan Anda tidak menginginkan hal itu. Tetapi jika Anda telah mengabaikan tahun-tahun awal dan tiba-tiba menjadi keras dan berat bagi anak remaja Anda, ya, Anda akan mendapatkan banyak perlawanan. Ya, tapi seperti yang Anda sudah katakan, Doni, banyak hal yang bersifat kultural. Tidak akan ada banyak penolakan dalam budaya di mana generasi yang lebih tua selalu bisa melakukan apa saja. Hal ini bahkan lebih penting untuk dipahami dalam budaya seperti itu. Karena, tentu saja, Anda mungkin mendapatkan kepatuhan di permukaan. Tetapi Yahwa membaca hati. Anda ingin melakukan segala sesuatu dengan kekuatan Anda untuk memastikan anak-anak Anda masuk ke dalam kerajaan Yahwa juga kan? Ini masalah hati. Jadi, biar saya luruskan hal ini, Doni. Apakah Anda menganjurkan para orang tua untuk mundur dan membiarkan anak remaja mereka tenggelam atau berenang sendiri? Tidak. Pada usia 13, 14, 15 tahun, anak-anak Anda masih di bawah umur. Mereka masih membutuhkan orang tua mereka. Namun wajar jika seorang anak mengalami masa puber. Mereka ingin merasakan lebih banyak kebebasan. Nah, jika anak Anda tahu bahwa Anda mendukung keinginannya untuk mandiri, keinginannya untuk memiliki lebih banyak otonomi, maka mereka akan lebih kecil kemungkinannya untuk memberontak. Jika mereka dapat melihat bahwa Anda mendukung upaya mereka untuk tumbuh dewasa, bukannya berusaha menahannya, maka mereka akan lebih jarang memberontak. Sebagai orang tua dari anak remaja, peran kita adalah membimbing, tawarkan saran jika diperlukan. Jika tahun-tahun awal telah dihabiskan untuk meletakkan dasar yang kuat, maka ketika mereka memasuki usia remaja, Anda dapat mulai memberi anak-anak Anda lebih banyak kebebasan. Hal ini memberi mereka kesempatan untuk melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut, sambil tetap berada di bawah perlindungan ayah dan ibu. Tidak ada yang lebih baik daripada melakukan beberapa kesalahan untuk memberikan Anda pengalaman hidup yang berharga. Itu akan terjadi. Anak remaja Anda akan membuat beberapa pilihan yang buruk, beberapa kesalahan perhitungan dalam penilaian. Bagaimana Anda bereaksi ketika hal ini terjadi akan sangat berpengaruh dalam membangun kepercayaan mereka kepada Yahwa. Coba jelaskan maksud Anda, Doni. Nah, jika Anda bereaksi dengan kemarahan, jika Anda berteriak kepada mereka, atau memukul mereka, atau meremehkan mereka atas kesalahan mereka, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Jika Anda mempermalukan mereka, Anda membentuk ekspektasi mereka tentang bagaimana Yahwa akan merespon saat mereka melakukan kesalahan atau tersandung ke dalam dosa. Jika Anda marah atas kesalahan mereka, mereka akan berasumsi bahwa Bapa Surgawi mereka juga akan marah. Jika Anda marah dan mempermalukan mereka, Anda telah menciptakan lingkungan yang penuh ketakutan, dan ketika Anda takut pada seseorang, hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah menghabiskan waktu bersama mereka. Dan ini akan berdampak pada perasaan mereka terhadap Yahwa. Kita sangat baik dalam mengatakan kepada kaum muda bahwa Yahwa adalah Bapa Surgawi yang penuh kasih. Tetapi apakah kita mematahkan perkataan kita sendiri dengan cara kita mencontohkan bagaimana perilaku dari sesosok Bapa yang pengasih? Ya, saya mengerti sekarang. Istri saya benar-benar membantu saya melihat hal ini. Ketika putra kami berusia sekitar 16 tahun, dia melakukan sesuatu yang sangat bodoh, sangat tidak bijaksana. Anda hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata, apa yang dia pikirkan? Dan faktanya dia bahkan tidak berpikir. Ya, saya ingat masa-masa remaja di mana kita bertindak tanpa berpikir sebelumnya, Doni. Kita semua pernah mengalaminya, ya kan? Ya. Sejujurnya, saya cukup marah. Untungnya, istri saya ada di sana dan mengatakan kepada saya,
Kamu juga pernah muda. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Bagaimana kamu bereaksi akan mengajarinya? Apakah kamu adalah orang yang aman untuk didatangi saat dia melakukan kesalahan? Atau apakah dia akan menyembunyikannya dan berbohong untuk menutupi kesalahannya? Kata-kata yang bijak. Jadi, apa yang Anda lakukan? Ya, saya menarik nafas dalam-dalam, menggigit lidah, dan tidak memakinya. Dan saya senang saya tidak melakukannya karena istri saya benar. Ketika saya memikirkan hal itu, saya menyadari bahwa jika saya ingin menginspirasi anak-anak saya untuk memiliki kepercayaan kepada Yahwa sebagai Bapa yang penuh kasih, maka saya harus mencontohkan kepada mereka, seperti yang saya katakan, penuh kasih, baik hati, penuh pengertian, dan tidak mengejek atau mengungkit-ungkit kesalahan. Ya, itu masuk akal, Doni. Sekarang mari kita bicarakan tentang apa yang harus Anda lakukan jika ada sesuatu yang baru. Anda ingin membuat perubahan yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Bagaimana Anda melakukannya tanpa harus berhadapan dengan anak remaja yang tidak bahagia dan memberontak? Jawabannya adalah, satukanlah hati dan pemahaman mereka dengan hati dan pemahaman Anda. Nah, jika Anda mendengarkan radio WLC, kemungkinan besar Anda adalah seorang pencari kebenaran. Anda membiasakan diri untuk menggali lebih banyak kebenaran. Dan itu bagus. Itulah yang perlu kita semua lakukan. Tetapi itu juga berarti terkadang mengesampingkan kebiasaan-kebiasaan, praktek-praktek, dan keyakinan-keyakinan lama. Jika Anda tidak menanganinya dengan benar dengan anak-anak Anda akan mendapatkan beberapa anak yang sangat kesal, yang tidak sabar dalam perkembangannya. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Apa alternatifnya, Doni? Jangan pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan yang lebih baik. Sebagai contoh, anak tertua kami berusia 13 tahun saat kami mengetahui tentang hari-hari raya dalam Alkitab yang berlaku kekal. Hingga pada saat itu, kami selalu merayakan Natal. Tetapi begitu kami sudah mengetahui tentang hari-hari raya Yahwa, sudah pasti Anda tidak akan terus merayakan hari-hari raya berhala. Sebagai gantinya, Anda akan merayakan hari-hari raya Yahwa. Benar, walaupun umur seperti itu adalah umur di mana sudah sangat sulit untuk meninggalkan Natal. Jadi, bagaimana Anda mengatasinya, Doni? Pertama-tama, kami membagikan kepada anak-anak kami bukti-bukti Alkitabiah mengapa hari-hari raya Yahwa masih harus dirayakan oleh umatnya. Hal itu menyatukan pikiran dan pemahaman mereka dengan pikiran dan pemahaman kami. Kemudian, kami berbicara tentang apa bagian favorit mereka tentang Natal yang paling mereka sukai. Apa itu? Hadiah? Tradisi? Sebenarnya hal itu bisa saja adalah menghabiskan lebih banyak waktu bersama sebagai keluarga. Jadi dengan mengetahui hal tersebut, kami dapat mengganti Natal dengan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang memberikan mereka lebih banyak lagi hal yang mereka sukai dari Natal, yaitu lebih banyak waktu bersama keluarga. Kami memutuskan untuk membuat sebuah perayaan di sekitar Hari Raya Pondok Daun. Ini adalah waktu untuk merayakan dan bersuka cita atas berkat-berkat Yahwa. Jadi kami fokuskan pada hal-hal itu. Memang ada beberapa hadiah kecil, tetapi kami benar-benar menghabiskan banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama sebagai sebuah keluarga. Anak-anak mendapati bahwa mereka sama sekali tidak merindukan Natal, karena mereka lebih bersenang-senang dengan penggantinya, sehingga mereka tidak merindukan Natal yang lama. Begitulah cara Anda menyatukan hati mereka dengan hati Anda. Jadi, berikan mereka kebenaran. Bawa pikiran dan pemahaman mereka bersama dengan pikiran dan pemahaman Anda. Dan ganti apapun yang Anda ambil dengan sesuatu yang lebih baik. Begitulah cara Anda menyatukan hati mereka dengan hati Anda. Saran yang bagus. Para pendengar, silakan terus kirimkan pertanyaan Anda kepada kami. Kunjungi worldslastchance.com dan cukup klik pada hubungi kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Kemanapun Anda pergi, Anda akan menemukan bahwa di setiap wilayah tertentu, Anda akan mendapati apa yang kita sebut sebagai bencana alam. Di pegunungan Rocky di Amerika Utara, ada badai salju. Di Andes di Amerika Selatan, ada tanah longsor. Sementara pegunungan Alpen di Eropa memiliki longsoran salju. Beberapa bagian di Afrika mengalami kekeringan, sementara di India, mereka harus berurusan dengan hujan musiman yang membawa banjir. Pada tanggal 16 Agustus 2018, banjir besar melanda negara bagian Kerala di India Selatan. Ini merupakan banjir terburuk yang melanda Kerala dalam hampir 100 tahun terakhir. Hampir 500 orang kehilangan nyawa mereka dan sekitar 800.000 orang mengungsi. Saat itu adalah waktu di mana mereka sangat kekurangan. Tentara India turun tangan untuk membantu dan pihak-pihak lain juga. Melihat adanya kebutuhan yang besar, mereka melangkah maju tanpa ragu untuk membantu para korban yang terkena dampak banjir. Lebih dari 100 nelayan membawa perahu mereka ke jalan-jalan di kota-kota yang terendam banjir, tanpa mengharapkan kompensasi apapun.
Mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan menggunakan perahu mereka untuk menyelamatkan orang-orang asing yang terjebak di tengah banjir. T. Peter, Sekretaris Jenderal Forum Pekerja Perikanan Nasional, mengatakan kepada Navbarat Times, katanya, sebagian besar nelayan yang terlibat sebagai relawan penolong telah meninggalkan pekerjaan harian mereka. Ini bukan inisiatif spontan yang dilakukan satu kali. Kami melakukannya dengan persatuan yang konsisten. Demikian katanya. Mereka adalah orang-orang miskin. Ikan yang mereka tangkap setiap hari untuk dijual adalah untuk menghidupi keluarga mereka sendiri. Tetapi ketika mereka melihat orang lain dalam kesusahan, mereka tidak ragu-ragu untuk memberikan bantuan. Para pendengar, Kitab Amsal pasal 11 mengajarkan bahwa Yahwa memiliki berkat khusus bagi mereka yang berusaha menolong orang lain. Ayat 24 dan 25 menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Sudah dikatakan sebelumnya dan saya akan mengatakannya lagi. Anda tidak bisa memberi lebih banyak kepada Yahwa dibanding apa yang Yahwa berikan kepada Anda. Tetapi kita dapat memiliki hak istimewa untuk menjadi tangannya di bumi untuk memberkati orang lain. Dan itu tidak harus berupa uang tunai. Mungkin itu berupa makanan untuk keluarga yang kehilangan pekerjaan. Mungkin berbagi pakaian yang sudah tidak terpakai lagi dengan seorang ibu tunggal yang sedang berjuang untuk merawat anak-anaknya. Mungkin meluangkan waktu untuk mendengarkan seorang teman yang sedang bersedih dan membutuhkan telinga yang simpatik untuk mendengarkan. Dengan semua cara ini dan banyak cara yang lain, Yahwa memperhitungkan segala sesuatu yang kita lakukan untuk menolong orang lain, seolah-olah dilakukan untuk dirinya sendiri. Kitab Amsal pasal 11 ayat 30 mengatakan, hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Jadi sebelumnya Anda mengatakan bahwa pujian dan iman saling berkaitan dan bahwa iman adalah sebuah anugerah dari Yahwa. Bisakah kita membicarakannya sebentar, Doni? Saya pikir banyak orang yang bergumul dengan iman. Mereka tidak merasa memilikinya. Anda tahu apa yang saya maksud? Iya, dan ini berkaitan dengan bagaimana orang mendefinisikan iman. Lihat, mereka jadi bingung. Mereka berpikir bahwa iman adalah suatu perasaan yang hangat dan samar-samar. Dan jika mereka tidak memiliki perasaan yang hangat dan samar-samar itu, atau mereka benar-benar merasa takut, mereka menganggap bahwa mereka kurang beriman. Faktanya tidak begitu. Mereka punya iman. Hanya saja mereka belum memiliki pemahaman yang jelas tentang apa sebenarnya iman itu. Oke Mario, tolong ambil kamus Anda dan carilah kata iman di dalamnya, apa artinya? Iman. Ini dia. Di sini dikatakan keyakinan, persetujuan pikiran pada kebenaran dari apa yang dinyatakan oleh orang lain yang bersandar pada otoritas dan kebenaran orang yang menyatakannya tanpa bukti lain. Penilaian bahwa apa yang dinyatakan atau disaksikan oleh orang lain adalah kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan iman. Kesepakatan pikiran bahwa apa yang dikatakan orang lain itu benar. Memang benar adanya.
Dan Anda tahu bahwa itu benar karena Anda mengenal dan mempercayai orang yang membuat pernyataan tersebut. Inilah sebabnya mengapa seseorang dapat merasa takut atau sedih atau tertekan dan tetap memiliki iman yang kuat. Bahkan, saat Anda merasa sedih atau takut adalah saat yang tepat untuk menjalankan iman, untuk menerima Yahwa dalam firman-Nya dan menerima janji-janjinya. Kemampuan untuk percaya kepada Yahwa itulah yang telah dikaruniakan kepada kita masing-masing. Mari kita baca kitab Roma pasal 12 ayat 13. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Yahwa kepada kamu masing-masing. Yahwa telah memberikan kepada kita masing-masing ukuran iman. Kita semua memiliki iman yang cukup untuk percaya bahwa jika kita meminta lebih banyak, kita akan menerimanya. Iman bukanlah ketiadaan rasa takut atau ketiadaan rasa sedih. Iman adalah apa yang Anda lakukan ketika Anda merasa takut dan sedih. Imanlah yang membuat Anda mampu berdiri di depan kekuatan yang luar biasa, tentara yang menyerang, sambil menyanyikan lagu-lagu pujian. Kembalilah ke kitab Ibrani pasal 11. Mari kita lihat lagi. Ingat, ayat ini dimulai dengan mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika kita memiliki iman, ketika kita percaya kepada Yahwa karena kita yakin kepadanya, maka kita dapat memuji Dia dalam segala keadaan dan situasi. Benar. Iman kita terkait dengan kemampuan kita untuk menggunakan pujian sebagai senjata dalam peperangan melawan iblis. Dan apa yang dilakukan oleh iman semacam itu? Pujian aktif semacam itu bagi kita. Turunlah ke ayat 32 dan bacalah sampai ayat 38. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan diderah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Memuji Yahwa bahkan ketika berada dalam bahaya adalah alat yang sangat ampuh, karena hal itu memperkuat iman kita. Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 mengatakan, inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ketika di tengah-tengah bahaya, kita meluangkan waktu untuk menghitung dan mengakui berkat-berkat Yahwa, dan kita memujinya atas berkat-berkat tersebut. Iman kita menggenggam janji-janji tersebut, dan inilah yang kemudian membawa kita kepada kemenangan di dalam Yahuswa. Itu sangat indah, dan itulah yang akan memampukan kita melewati hari-hari ke depan. Pujilah Yahwa. Para pendengar, kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa, dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda, dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC
mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.